Halo, apa kabar hari ini? Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kesempatan ini kita akan bersama-sama lagi membahas pembelajaran kita hari ini. Dan hari ini kita akan lihat mengenai tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesempatan pertama ini yang kita akan bahas nanti adalah tekanan pada zat padat, pengertian tekanan dan konsep-konsep pada tekanan zat padat. Bagaimana hubungannya antara tekanan, gaya tekan, dan luas bidang tekan pada zat padat. Mari kita sama-sama membahas tentang hal ini. Tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, kita lihat kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan yang Anda dapat capai, yang Anda harus capai setelah proses belajar tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kompetensi dasar yang pertama yang biasa disebut kompetensi pengetahuan, menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Ini kompetensi pengetahuannya. Sementara kompetensi keterampilannya menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, gaya apung, dan kapilaritas misalnya dalam batang tumbuhan. Ini ada dua tujuan, dan kedua tujuan ini akan dijabarkan dalam beberapa tujuan pembelajaran berikut ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep tekanan. Tujuan pembelajaran 2, menganalisis hubungan antar gaya. Menganalisis hubungan antar gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan. Ini yang kedua. Jadi mampu menganalisis hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan. Tujuan ketiga, menjelaskan hukum Archimedes. Tujuan keempat, menerapkan hukum Pascal pada benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu 4 tujuan tadi yang kita harus capai dalam pembelajaran ini, tujuan minimal. Sebelum kita lanjut belajar tentang konsep apa itu tekanan, konsep tekanan bagaimana, kita lihat dulu pengertiannya. Dalam fisika yang dimaksud dengan tekanan itu adalah besarnya gaya tekan pada suatu luas bidang tekan. Besarnya gaya tekan pada suatu luas bidang yang ditekan. Nah, kalau kita rumuskan secara matematika, tekanan itu P, pressure, itu akan sama dengan ini F ini adalah gaya tekan, kemudian A adalah luas bidang tekan. Nah, ini akan kelihatan bagaimana hubungannya antara gaya tekan, tekanan, dan luas bidang tekan. Nah, baik. Keterangan dari ini, P itu tekanan dalam satuan internasional adalah Newton meter persegi. Kemudian F itu gaya tekan, satuannya Newton. A luas bidang tekan meter persegi. Tentu satuan yang ada di sini adalah satuan SI semua, satuan sistem internasional semua. Nah, ini yang dimaksud dengan tekanan pada zat padat. Berapa besar gaya tekanan pada luas bidang tekan itu adalah tekanan. Nah, baik. Untuk memahami lebih dalam tentang tekanan pada zat padat, mari kita lihat konsep tekanan ini yang saya akan sajikan dalam berbagai bentuk gambar. Konsep tekanan yang pertama, ada langsung pertanyaan sepatu mana yang cocok jika jalanan becek dan mengapa. Perhatikan ini jenis sepatu A, kemudian ini sepatu B. Yang menjadi
pokok perhatian kita di sini adalah luas bidang tekannya ini, luas bidang tekan, utamanya yang ini, yang sepatu B. Nah, kalau pertanyaan ini mengatakan sepatu mana yang cocok jika jalanan becek, kira-kira anak-anak akan menjawab bagaimana ya? Tentu nanti kita akan perhatikan setelah kita lihat tadi pengertian tekanan, bahwa tekanan itu adalah besarnya gaya tekan pada luas bidang tekan, maka perhatikan ini. Nanti yang paling sesuai atau yang paling cocok untuk jalanan yang becek adalah pasti model sepatu A. Alasannya kenapa? Model sepatu A ini luas bidang tekannya yang berhubungan langsung dengan tanah, dengan jalan itu lebih besar daripada luas bidang tekan pada sepatu B. Tadi dalam persamaannya bisa diketahui bahwa besarnya tekanan sama dengan besar gaya tekan per luas bidang tekan. Artinya apa? Semakin besar luas bidang tekannya ini, semakin besar luas bidang tekan, itu menunjukkan bahwa tekanannya semakin kecil. Nah, ini nanti tidak akan karena jalanan becek, maka ini tidak akan tertanam ke dalam lumpur, ke dalam ini, karena luas bidang tekannya lebih luas. Nah, ini nanti jauh akan lebih tertanam ke dalam jalanan yang berlumpur atau jalanan yang becek karena luas bidang tekannya kecil. Tadi semakin besar luas bidang tekan, semakin kecil tekanan. Semakin kecil luas bidang tekan, semakin besar tekanan. Nanti kalau ini dipakai bisa sampai ke dalam lumpur ini, yang sol sepatu ini, karena luas bidang tekannya kecil. Ini konsep pertama. Nah, konsep yang kedua yang saya juga sajikan dalam bentuk gambar. Gambar A. Ini adalah botol minuman masih terisi, belum dibuka. Itu posisi gambar A. Kemudian ini tadi saya ubah posisinya menjadi pada posisi B. Pertanyaannya adalah, botol yang mana yang memberikan tekanan paling besar? Sesuai tadi konsep matematikanya bahwa tekanan itu sama dengan besarnya gaya tekan pada luas bidang tekan, maka kita perhatikan dulu mana luas bidang tekan. Ini adalah luas bidang tekan A, luas bidang tekan B. Kalau kita bandingkan, ternyata luas bidang tekan B ini lebih besar daripada luas bidang tekan A ini lebih besar daripada luas bidang tekan B. Nah, berdasarkan rumusnya atau persamaannya tadi secara matematika, maka pertanyaan ini, botol mana yang memberikan tekanan paling besar, kita memperhatikan mana yang memiliki luas bidang tekan paling kecil, itu yang memberikan tekanan paling besar. Maka botol B, walaupun ini isinya sama, gaya tekan yang diberikan antara A dan B sama, botol B akan memberikan tekanan paling besar pada meja karena luas bidang tekannya kecil dibandingkan dengan luas bidang tekan A. Ini adalah konsep kedua yang kita pelajari melalui gambar tentang tekanan zat padat. Baik, kita lanjut. Konsep berikutnya juga ini masih tekanan zat padat. Pada gambar ini, gambar tekanan zat padat ini ada paku. Perhatikan gambarnya, ada paku. Gaya yang diberikan pada paku A itu 1000 Newton. Kemudian ada paku B, gaya tekan yang diberikan juga 1000 Newton. Paku A. Yang berbeda adalah paku A ini tumpul, paku B runcing. Kemudian akan dipakukan pada balok kayu yang sama dengan diberikan gaya yang sama, yaitu 1000 Newton, masing-masing 1000 Newton.
pertanyaannya sekarang adalah, manakah yang akan memberikan tekanan paling besar ketika diberikan gaya yang sama? Ayo, jawabannya yang mana? Kembali lagi sesuai dengan konsep matematika pada tekanan tadi, bahwa yang harus diperhatikan di sini adalah luas bidang tekan, apalagi gaya tekannya sama, masing-masing 1000 Newton antara paku A dan paku B dipakukan pada balok kayu yang sama. Kalau pertanyaannya manakah yang tekanannya paling besar, cari yang luas bidang tekannya paling kecil. Kalau pertanyaannya manakah yang tekanannya paling kecil, cari luas bidang tekan yang paling besar. Nah, antara A dan B, jelas-jelas bahwa luas bidang tekan B itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan luas bidang tekan A. Maka nanti pada paku B itu akan gaya tekanan paling besar, maksud saya, akan terjadi di paku B ketika diberikan gaya masing-masing 1000 Newton. Karena luas bidang tekannya kecil. Ini juga konsep sama dengan yang tadi. Gambar berikut yang ada di sini ada 4 model gambar, yaitu ini 1, 2, 3, 4. Yang berbeda adalah semua masanya ini sama, massa benda sama, anggaplah ini misalnya 100 kg, nanti ada gambarnya. Masing-masing 100 kg. Dia berada pada tempat yang sama, berarti gravitasi bumi yang bekerja pada benda ini sama. Maka nanti pasti gaya tekannya sama karena massanya sama, berada pada tempat yang sama. Yang berbeda adalah luas bidang tekannya ini yang bersentuhan dengan lantai. Kalau nanti ditanyakan ini, dari keempat gambar ini manakah yang memberikan tekanan paling besar, carilah benda yang luas bidang tekannya paling kecil dari keempat gambar ini. Kalau yang ditanya nanti, manakah yang memberikan tekanan paling kecil, carilah bentuk benda ini dari keempat benda ini yang memiliki luas permukaan paling besar. Itu konsepnya tadi. Ya, kalau ditanyakan. Ada juga jenis pertanyaan nanti akan muncul secara berurutan dari tekanan paling besar ke tekanan paling kecil, atau sebaliknya secara berurutan dari tekanan yang paling kecil ke tekanan paling besar. Itu diurutkan ini nanti. Bagaimana cara mengurutkannya? Urutkan berdasarkan luas bidang tekan dari keempat gambar ini. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini masanya sama, gambar tadi itu saya perjelas, gambar 1 sampai 4 berada pada tempat yang sama, tetapi luas bidang tekannya berbeda-beda, masanya sama. Kalau masanya yang sama berarti dan berada di tempat yang sama, berarti gravitasi yang bekerja pada keempat gambar ini sama. Maka nanti pasti gaya berat atau gaya tekan pada benda ini akan sama juga. Nah, gambar yang ke berikutnya, kalau misalnya ini saya beri angka yang konkret. Gambar A, B, C, balok. Semuanya bentuk balok. Yang berbeda adalah ini ya. Ini 2 cm, dari sini ke sini 2 cm, 5. Ini 5, 4, ini 2, ini 3. Pertanyaannya sekarang, jika massa balok sama dengan gambar yang tadi, ini semua massanya sama, tapi yang berbeda adalah luas bidang tekannya. Manakah yang memberikan tekanan paling besar dan paling kecil? Kalau pertanyaan tadi, tekanan paling besar akan terjadi pada balok yang memiliki luas bidang tekan paling kecil. Dari gambar ini A, B, C, ternyata kalau luas bidang tekan yang paling kecil berada pada gambar C. Karena luas bidang tekan paling kecil di gambar C itu, luas bidang tekan gambar C itu adalah 2 cm kali 3. 2 kali 3, 6, berarti luas bidang tekannya adalah 6 cm persegi. Sementara luas bidang tekan pada B 5 kali 4, 20 cm persegi. Luas bidang tekan pada A
2 cm per 2 cm kali 5 cm itu sama dengan 10 cm. Maka yang paling kecil luas bidang tekannya adalah C. Karena ini yang paling kecil luas bidang tekannya, maka gambar C yang akan memberikan tekanan paling besar. Nanti gambar yang memberikan tekanan paling kecil adalah gambar B, karena dia yang paling besar. Gambar B ini memiliki luas bidang tekan yang paling besar, yaitu 20 cm persegi. Nah, melalui penjelasan gambar tadi itu, beberapa gambar mulai dari sepatu, kemudian sepatu tadi, kemudian botol minuman, kemudian setelah botol minuman ada gambar paku, ada gambar bentuk-bentuk benda yang berbagai bentuk, kemudian yang terakhir ini adalah gambar balok. Maka di sini nampak konsep tekanan, hubungan antara gaya tekan, kemudian luas bidang tekan, dan tekanan pada zat padat. Demikianlah tadi pembahasan kita tentang tekanan pada zat padat, pengertian tekanan, hubungan antara tekanan, luas bidang tekan, gaya tekan pada zat padat, dan konsep-konsep tentang hubungan luas bidang tekan, kemudian gaya tekan, dan besarnya tekanan pada zat padat. Sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi.